perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Surati dengan NIM A1C320044. Perkenalkan, nama saya Kromadatila dengan NIM A1C320052. Saya M. Haikal Faizli dengan NIM A1C320053. Dengan saya Nadila Febriana dengan NIM A1C320060. Baiklah, itulah anggota dari kelompok 6. Pada percobaan kelima ini, kami akan melakukan percobaan terkait gaya magnetik yang bekerja pada konduktor berarus. Nah, pada percobaan ini kami mendapatkan sebuah perumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi kawat lurus saat tidak dialiri arus dan saat dialiri arus listrik. Nah, yang kedua itu bagaimana pengaruh arus pada kawat lurus terhadap arah medan magnetnya. Dan yang ketiga yaitu bagaimana hubungan antara arus, arah medan magnet, dan arah gaya Lorentz. Selanjutnya yaitu mengenai alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu ada kabel serabut tembaga, itu dengan secukupnya. Yang kedua yaitu papan gabus 1 buah, kabel jepit buaya 1 buah, batang magnet 2 buah, statif 2 buah, pengharis 1 buah, spidol 1 buah, handphone 1 buah, dan jarum pentul itu 2 buah. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pengerjaan percobaan ini. Yang pertama yaitu dipersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan praktikum tersebut. Yang kedua, dirangkaikan menggunakan kabel serabut tembaga dan dihubungkan pada penyangga 1 dan 2 dengan menggunakan jarum pentul. Yang ketiga yaitu disiapkan 2 batang magnet dan penggaris diletakkan pada kawat yang telah digunakan atau yang telah dihubungkan. Yang keempat yaitu disiapkan power supply atau adaptor dan dihubungkan ke penyangga 1 kutub positif dan penyangga 2 kutub negatif. Yang kelima yaitu dilakukan percobaan tanpa arus listrik dan diamati kawat lurus berarus. Yang keenam dilakukan percobaan menggunakan tegangan dan arus listriknya. Nah, yang terakhir yaitu dilakukan percobaan dengan mengubah kutub positif dan negatif adaptor. Berikut ini percobaan yang kami lakukan. Percobaan pertama saat tidak diberi tegangan. Percobaan kedua diberi tegangan dengan kanan positif 1,5 volt ditambah menjadi 3 volt ditambah menjadi 6 volt ditambah menjadi 9 volt. Percobaan selanjutnya. Kiri positif 1,5 volt 3,5 volt 6 volt 9 volt. Percobaan tersebut, kami mendapatkan beberapa data. Berikut ini adalah beberapa data yang kami dapatkan. Pada percobaan pertama, saat kawat tidak diberikan arus, kami mengamati bahwa tidak ada pengaruh yang terjadi pada kawat lurus. Kondisinya tetap seperti pada kondisi awal sebelum dilakukan perlakuan. Hal tersebut membuat kami mengindikasikan bahwa tidak ada gaya yang terjadi jika kawat tersebut tidak dialiri oleh arus listrik. Pada percobaan kedua, itu saat kawat tembaga kami berikan arus listrik dari arah kanan ke kiri, kami mendapatkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dengan tegangan 1,5 volt, terjadi pergeseran pada kawat tembaga sejauh 1 mm dengan kondisi kawat terangkat ke atas. Kemudian, percobaan selanjutnya, itu dengan tegangan 3 volt, kawat bergeser lebih menjauh lagi menjadi 1,5 mm dengan kondisi yang sama, kawat terangkat ke atas. Kemudian, pada tegangan selanjutnya, pada tegangan 6 volt, kawat
tetap terangkat ke atas dengan pergeseran sejauh 2 mm. Yang terakhir, kami gunakan tegangan 9 volt. Terdapat pergeseran yang terjadi sejauh 2,5 mm dengan kondisi kawat itu terangkat ke atas. Hal tersebut mengindikasikan dari kejadian tersebut, kami menyimpulkan bahwa saat kawat berarus itu saat kawat tembaga itu diberikan arus listrik, maka ada gaya yang mempengaruhi kawat tersebut untuk bengkok ke atas. Selanjutnya, pada keadaan ketiga, itu kami lakukan dengan membalik kutub sumber tegangan dengan kondisi medan magnet yang tetap, sehingga arus yang terjadi itu kebalikan dari pada percobaan kedua. Kami dapatkan bahwa saat kami berikan tegangan 1,5 volt, itu kawat bergeser sejauh 1 mm, namun pergeserannya itu turun ke bawah. Selanjutnya, dengan tegangan 3 volt, pergeseran terjadi itu 1,5 mm dengan kondisi kawat itu turun ke bawah. Selanjutnya, tegangan selanjutnya 6 volt, itu pergeseran yang terjadi sejauh 2 mm dengan pergeseran kawat itu turun ke bawah. Selanjutnya, tegangan terakhir kami berikan 9 volt, pergeseran yang terjadi itu sejauh 2,5 mm dengan pergeseran kawat itu turun ke bawah. Hal itu, dari data tersebut, kami menyimpulkan bahwa arah gaya yang terjadi pada kawat tembaga itu selalu tetap dan tergantung kepada arah arus listrik yang diberikan dan juga medan magnet yang diberikan. Pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana kondisi arah arus, arah medan magnet, dan gaya medan magnet mempengaruhinya akan dijelaskan oleh Saudara Akrom. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan, di mana untuk mengembangkan penjelasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami ajukan. Nah, di mana pada poin pertama, bagaimana kondisi kawat lurus saat tidak dialirkan arus dan dialirkan arus listrik. Nah, pada saat tidak ada aliran arus listrik, kawat lurus tidak dialirkan arus listrik dan diamati bahwa tidak ada perubahan kondisi yang terjadi. Kondisi tersebut terjadi karena tidak ada gaya Lorentz yang terjadi, sehingga kawat tetap berada pada posisi semula dan tidak ada perubahan sedikit pun. Gaya Lorentz ini dapat terjadi jika sebuah muatan bergerak ke arah yang tidak sejajar dengan gaya magnet. Pada kawat tidak dialirkan arus listrik, artinya tidak ada muatan yang bergerak di dalamnya, sehingga gaya Lorentz tidak akan terjadi apabila tidak ada arus atau muatan yang bergerak. Dan saat dialirkan arus listrik, kawat bergerak naik ke atas, dan kondisi tersebut terjadi karena kawat lurus tersebut diberikan tegangan, sehingga terdapat arus ataupun muatan yang mengalir pada kawat lurus tersebut. Nah, di mana arah arus tersebut tidak sejajar dengan arah medan magnet yang mempengaruhinya. Pada keadaan tersebut akan memunculkan gaya Lorentz yang mampu untuk menggeserkan kawat ke atas. Dan yang poin kedua yaitu bagaimana pengaruh arah arus pada kawat lurus terhadap arah gaya magnet. Saat arus dari kanan ke kiri atau posisi kutub utara di atas dan kutub selatan di bawah. Pada saat kawat lurus dialirkan arus dari ke kanan ke kiri dengan posisi kutub utara di atas dan kutub selatan di bawah, maka akan terjadi kondisi di mana kawat lurus akan bergerak naik ke atas. Peristiwa ini terjadi disebabkan adanya gaya yang mempengaruhi. Gaya ini disebut gaya Lorentz, yang mana dibuktikan oleh peristiwa kawat lurus yang bergerak naik. Gaya Lorentz magnet ini timbul selalu tegak lurus terhadap arah arus listrik dan medan magnet. Nah, pada percobaan kedua, lebih menguatkan spekulasi tersebut. Dengan percobaan saat kawat lurus dialirkan arus dari sebaliknya ke kiri dan ke kanan, dengan posisi kutub tetap, kutub utara di atas dan kutub selatan di bawah. Kawat akan bergerak turun ke bawah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa gaya magnet yang bekerja selalu tegak lurus terhadap arah arus dan arah medan magnet. Dengan memberikan arus dari arah sebaliknya dan membiarkan magnet pada posisi semula, artinya tidak ada merubah medan magnet.
yang berubah saat arusnya. Sehingga posisi tegak lurus antara medan magnet dan arus berposisi sebaliknya. Pada poin ketiga, bagaimana hubungan antara arus, arah magnet, dan arah gaya Lorentz? Setelah melakukan percobaan, maka akan didapatkan hasil hubungan antara arah arus, arah medan magnet, dan arah gaya Lorentz. Dan didapatkan gaya Lorentz memiliki sifat yang tegak lurus terhadap arah arus listrik dan medan magnet. Hal tersebut dibuktikan dengan percobaan di mana saat arus mengalir dari ke kanan ke kiri dengan medan magnet mempengaruhi ke bawah, kawat bergerak ke arah atas. Sebaliknya, jika arus dialirkan berbalik arah dengan medan magnet yang tetap, maka kawat akan bergerak ke bawah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa gaya Lorentz selalu tegak lurus terhadap perpotongan arus dan arah medan magnet. Hubungan antara arus, medan magnet, dan arah gaya Lorentz tersebut seiring diistilahkan dengan kaidah tangan kanan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memaparkan terkait percobaan yang telah dilakukan. Nah, itulah percobaan kelima yang terkait gaya magnetik yang bekerja pada konduktor berarus. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.